rezekinya. Pagi ini kita dilancarkan untuk menunaikan sholat 5 waktu, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kajian rutin Sabtu pagi, dan alhamdulillahirobbilalamin. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan salam dan salawat pada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan surga Allah atas syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, sebelum kajian rutin Sabtu pagi kita mulai, yuk kita baca bersama Fatihah. Yang pertama untuk orang tua kita yang masih ada, semoga Allah melapangkan rahmat ridho berkah dan rezekinya, Allah ijabah segala doanya buat anak-anak dan cucunya, dan juga untuk yang sudah tiada, Allah lapangkan taman-taman surganya, Allah jaga ruhnya dan Allah jaga jasadnya hingga kelak di yaumil akhir nanti dibangkitkan. Dan juga kita bacakan doa Fatihah juga buat rekan-rekan kita yang masih tertimpa mungkin musibah, sakit, ya kemarin terakhir Pak Andika yang jatuh dari motor, mudah-mudahan lekas pulih, dan juga ada beberapa bapak dan keluarganya yang masih tertimpa sakit, mudah-mudahan Allah angkat sakitnya, Allah mudahkan segala hajatnya juga kalau yang memiliki hajat, dan juga Allah lancarkan segala rezekinya. Ketiga, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah buat para donatur masjid ini, juga para guru-guru kita tercinta, para pengurus DKM, dan juga para pengurus paguyuban Nagari Permata. Semoga Allah sehatkan terus, Allah lapangkan rezekinya, dan juga untuk kita yang hadir di sini Allah mudahkan kelak untuk masuk ke jannahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, marilah kita lanjutkan, dan kami persilakan untuk Bapak Endar yang pagi ini punya topik kajian rutin Sabtu pagi, yaitu melanjutkan fikih wudu ya Pak, kalau masalahnya. Baik, silakan Pak Endar, waktu di tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Insyaallah akan kita laksanakan terus
suami. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam pergaulan ilmu manusia, persahabatan, Allah menggolongkan ke dalam 3 jenis persahabatan. Yang pertama adalah persahabatan jasadiah, yang kedua adalah persahabatan akli, persahabatan pergaulan akliah, dan yang ketiga adalah persahabatan pergaulan qalbiyah atau ruhiyah. Yang mana yang pertama, persahabatan jasadiah adalah ciri-cirinya persahabatan itu, pergaulan itu hanya didasarkan pada kegiatan-kegiatan jasadi saja. Misalnya kesamaan hobi misalnya. Kita sebagai contoh sama-sama hobi badminton, kita main badminton bareng pagi hari. Mungkin goes main sepeda, sama-sama senang main sepeda, kita bersahabat atau bersaudara, ntar di salah satu hobi tersebut, atau mungkin juga kumpul-kumpul nongkrong-nongkrong, alhamdulillah dari situ terdapat kegiatan yang sama dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu salah satu ciri-cirinya persahabatan jasadiah, di mana belum dipikirkan baik dan buruknya ketika kita bersahabat dan berselingkuhan dengan saudara-saudara dan teman kita. Tapi kemudian ada persahabatan yang kedua, yaitu persahabatan akliyah, yang secara akal kita sudah bisa membedakan antara baik dan buruknya ketika kita bersahabat dengan sahabat kita atau dengan teman-teman kita. Kalau dalam istilahnya, dalam orang sering menyebutkan, kalau kita berteman dengan penjual ikan asin, kita akan kena bau ikan asin itu amisnya. Tapi ketika kita bergaul dengan penjual parfum, maka kita insyaallah akan mendapatkan wanginya, akan tertular wanginya. Sebetulnya ciri persahabatan akhir itu sudah bagus. Kategori yang kedua adalah persahabatan akhir, sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Efeknya apa ketika kita berkumpul dengan sahabat kita itu. Tapi ada yang persahabatan yang ketiga, persahabatan qalbiyah atau ruhiyah, di mana persahabatan ini sudah bisa saling mengingatkan akan pentingnya akan kita terus bersama-sama untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi hari ini saya juga di sini, saya sangat nyaman berada di tengah-tengah bapak-bapak soleh semua. Selain kita bersahabat jasadiah, akliyah, dan insyaallah kita bersahabat secara rohiyah, kita sama-sama memakmurkan rumah Allah, kita sama-sama berusaha mendakwakan agama Allah, dan mudah-mudahan persahabatan kita ini kekal sampai nanti kita sama-sama masuk di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita 2 bulan yang lalu tadi, masih membahas tata cara sunah-sunah berwudu. Mungkin karena sudah agak lama, saya ulang saja dari tata cara wudu secara sunnah. Mungkin sebaran terasa. Baik, kita mulai saja tata cara wudu secara sunnah. Yang pertama adalah hemat air, usahakan menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan. Nabi SAW senantiasa mandi dengan ukuran 1 sok atau sekitar 2,7 kg dan berwudu dengan ukuran 1 wud atau sekitar 675 gram. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 201. Jadi ini salah satu utama sunnah yang utama adalah berwudu dengan air yang sedikit, menghemat air. Kita usahakan ketika kita berwudu, kita menggunakan keran, kita buka secukupnya saja, sedikit saja, karena sini ada pembasuh, bukan
membasahi secara berlebihan. Jadi ketika kita membuka keran secara dengan sedikit dengan secukupnya, dengan hemat sudah cukup. Disebutkan bahwa walaupun kita berada di tengah lautan, maka kita tidak disunahkan untuk kita berlebihan dalam memakai air. Kita juga disunahkan untuk hemat dalam menggunakan air. Itu sunnah yang pertama. Yang kedua adalah lebih diutamakan melakukan wudu dengan tata cara duduk jika mampu. Ketika kita berada di masjid-masjid yang besar, biasanya di situ ada disediakan seperti contohnya kita berwudu, dan ternyata itu adalah lebih sunnah jika kita berwudu dalam posisi duduk. An Utsman radhiyallahu anhu annahu tawadda'a bil maqali faqala ala uriikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a thalathan. Bahwa Utsman radhiyallahu anhu berwudu dengan menggunakan tempat duduk dan berkata, tidaklah kalian ingin aku perlihatkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berwudu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Muslim nomor 230. Di sini adalah dengan menggunakan tempat duduk. Maka ketika kita melihat tempat duduk yang ada tempat duduknya, maka kita berusaha untuk kita memakai tempat duduk tersebut dengan niatan kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah menghadap kiblat. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki kemuliaan dan tempat duduk yang paling mulia adalah dihadapkan ke arah kiblat. Dari riwayat Al-Hakim. Jadi ketika ada tempat berwudu yang kosong yang menghadap kiblat, maka kita usahakan kita lebih memilih untuk tempat wudu yang menghadap kiblat. Kemudian sunnah yang keempat adalah membaca basmalah. Sebagian sahabat Rasulullah SAW mencari air wudu namun tidak mendapatinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah ada air bersama salah seorang kalian? Lalu didatangkan air kepada beliau dan beliau masukkan tangannya ke dalam bejana yang terdapat air di dalamnya, kemudian bersabda, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah sampai akhir hadis. Jadi intinya adalah kita disunahkan untuk membaca basmalah ketika kita memulai wudu. Kemudian selanjutnya adalah bersiwak atau menggosok gigi dan lidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tidak khawatir memberatkan umatku, saya akan wajibkan atas kalian untuk bersiwak ketika berwudu, dan saya aku akhirkan salat isya ke pertengahan malam. Ini riwayat Hakim nomor 516. Jadi yang berserang saya juga masih belum bisa mengamalkan. Saya pernah dikasih siwak, tapi karena saya tidak sering mengamalkan, siwak itu pun hilang, dan juga saya masih belum bisa ya. Tata caranya di sini banyak sekali menggunakan siwak. Mungkin ini kita sampaikan dulu. Kemudian yang sunnah di sini juga adalah menggosok gigi secara menyamping. Dari Abu bin Abi Rabbah rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian minum, maka minumlah dengan menghisap. Dan apabila kalian menggunakan siwak, maka bersiwaklah secara horizontal atau menyamping. Jadi ini juga menjelaskan bahwa salah satu sunnah untuk kita minum adalah menghisap. Ketika kita minum seperti orang-orang tua kita ya. Ya, kalau minum kopi minum panas itu di sini dihirup dihisap, seperti itu salah satu sunnahnya. Ternyata ini yang lebih sunnah. Selain juga sunnah-sunnah yang diajarkan untuk kalau semangat juga menjelaskan dari Imam Al-Ghazali
tiga kali melakukan itu baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu ilmu yang kita dapatkan dari para. Dan salah satu sunnahnya adalah mengikis dari minuman tersebut. Kemudian apabila kalian menggunakan siwak, melakukan siwak secara horizontal atau menyamping. Kemudian dimulai dari gigi sebelah kanan, baik luar maupun dalam, kemudian gigi sebelah kiri, bagian luar dan dalam. Kemudian juga salah satu sunnahnya adalah menggosok lidah dan langit-langit secara vertikal dari dalam keluar sebaiknya. Itu jadi salah satu sunnahnya juga, tapi ini juga masih belum banyak saya lakukan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Menggosok lidah dan langit-langit secara vertikal. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, aku pernah masuk ke dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang menggunakan siwak. Ketika itu ujung siwaknya ada di atas lidah beliau. Maka ketika tidak ada siwak, mungkin kita bisa juga menggunakan tangan kita dari telunjuk kita untuk membersihkan gigi kita dan juga lidah kita. Kemudian salah satu sunnahnya adalah akan lebih baik jika sampai terdengar suara seperti orang akan muntah. Itu salah satu sunnahnya. Kalau saya juga ketika saya membersihkan lidah itu, saya juga tidak kayak mau muntah gitu. Jadi, tapi ternyata itu adalah salah satu sunnah dari Rasulullah, sampai membersihkannya sampai kita berasa seperti mau muntah gitu. Kemudian dianjurkan baca doa Allahumma baik bihi asnani wa syudda bihi ala thati wa thabbit bihi ala hati wa barik li bihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan siwak ini putihkan gigiku, kuatkan besiku, kokohkan langit-langitku serta berkahi untukku pada siwak ini, wahai Zat yang paling pengasih dari segala pengasih. Ini diajarkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun doa itu tidak memiliki dalil khusus, namun tidak mengapa dia mengatakan karena ini doa yang baik, utama semua disebutkan dalam cerita semua. Kemudian selalu mencuci siwak setelah pemakaian. Itu sunnah yang kelima. Kemudian sunnah yang keenam adalah membasuh tangan hingga pergelangan. Membasuh tangan hingga pergelangan dengan berniat akhirnya mengamalkan sunnah-sunnah wudu. Kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan dengan menuangkan air, tidak masukkan langsung ke dalam bejana, jadi tidak masukkan ke dalam ember atau lain sebagainya, tapi dengan menuangkan air. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, ada orang yang berkata kepada beliau, perlihatkanlah kepada kami wudu Rasulullah SAW. Maka beliau meminta sebuah bejana berisi air. Beliau menuangkan air dari atas kedua tangannya dan masuk sebanyak 3 kali. Jadi dalil bahwa kesenangan untuk kita menuangkan air ke tangan kita. Kemudian yang ketujuh adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyaq. Ambil air satu jenggot dengan tangan kanan untuk berkumur dan istinsyaq sekaligus, itu dengan tangan kanan masukkannya, kemudian sekaligus masukkan sedikit ke hidung kita. Di situ dijelaskan oleh para ulama, salah satu keutamaan istinsyaq adalah hidung kita akan menjadi bersih, sehingga kita akan terhindar dari penyakit pilek dan lain sebagainya. Ketika kita berwudu, kita disuruhkan untuk istinsyaq, yaitu masukkan sedikit air ke dalam hidung kita. Lalu keluarkan air dari mulut dan hidung dengan tangan kiri, itu masukkan tangan kanan dan keluarkan dengan tangan kiri. Ulang itu sebanyak 3 kali. Dari Abdul Khair rahimahullah, beliau berkata, kami pernah dulu menyaksikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berwudu, maka beliau memasukkan tangan kanannya, kemudian memasukkan air ke mulut berkumur-kumur, memasukkan
memasukkan ke dalam hidung dan menghapuskannya atau mengeluarkannya dari hidung dengan tangan kirinya. Beliau melakukan hal ini selain 3 kali, lalu beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat cara berwudu Rasulullah SAW, maka inilah wudu beliau. Dari seorang dari ini. Maka mari mulai dari sekarang kita amalkan sunnah ini, yaitu sunnah beristinsyaq, masukkan sedikit air ke dalam hidung kita. Kemudian menyampaikan air ke pangkal tenggorokan saat berkumur dan ke pangkal hidung saat istinsyaq. Hal ini disebut mubalaghah, disunahkan untuk selain orang yang sedang berpuasa. Tidak disunahkan ketika kita berpuasa, yaitu masukkan sampai ke pangkal tenggorokan sampai seperti bunyi orang ngorok sampai begitu. Itu ternyata sunnah yang dari Rasulullah seperti itu. Dan juga salah satunya adalah yang ketika istisqa adalah memasukkan sampai ke rongga hidung, jadi sampai kadang kita agak pusing gitu ya, agak rasa pusing gitu. Itu sebenarnya yang lebih disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan insyaallah dengan kita melakukan sunnah-sunnah yang dari Rasulullah, terdapat banyak sekali keutamaan yang selain juga secara fisik atau secara jasmani membersihkan jasad kita, tapi juga selain itu banyak sekali keutamaan ketika kita melakukan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedelapan adalah niat di dalam hati. Saya niat berwudu untuk mengangkat hadas kecil bertepatan ketika membasuh wajah. Jadi yang disunahkan di sini adalah, yang dijelaskan di sini dalam kitab ini, kita baca niat adalah ketika kita membasuh wajah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Seluruh amal hanya tergantung dengan niat, dan setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi riwayat Bukhari, niat ini disampaikan oleh dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1 karena ini niat ini adalah yang paling utama. Menurut ulama mazhab Syafi'i, niat merupakan menurut istilah syariat adalah keinginan yang dilapaskan dalam hati bertepatan ketika awal melakukan sesuatu. Sedangkan ketika keinginan tersebut dilakukan sebelum melakukan sesuatu disebut sebagai azam. Maka dalam sunnah mazhab Imam Syafi'i, ketika kita sholat juga, maka kita disunahkan mulainya dengan membaca niat. Ketika mungkin ada sahabat-sahabat kita atau sahabat-sahabat kita yang menganggap bahwa niat itu dari rumah sebenarnya sudah niat kita untuk melakukan sholat subuh, jadi kita tidak perlu lagi berniat seperti kita nawaitu meniat mengucapkan niat sebelum sholat. Dan ada beberapa sahabat kita yang menganggap bahwa niat dari rumah itu sudah cukup dan langsung mengangkat tangan membaca takbir ketika sholat. Itu mungkin ada seperti itu, tapi yang disunahkan menurut mazhab Imam Syafi'i adalah membaca niat ketika kita memulai pekerjaan tersebut. Di sini dijelaskan ketika berwudu, kita disunahkan ketika kita membasuh wajah, kita niatkan untuk berwudu, untuk membersihkan atau mengangkat hadas kecil. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh wajah. Dalam membasuh wajah ini kita mulai dari bagian atas dahi hingga bawah dagu, melebihkan busuk basuhan dari samping dan juga sampai ke telinga, dari batas tumbuhnya rambut sampai ke dagu, hingga bawah dagu kita sapu. Jadi sebenarnya kita sudah jelaskan di pertemuan sebelumnya, kita tidak usah terlalu menjelaskan. Juga batas kanan dan kiri kuping adalah sampai batas kuping harus kita, ketika kita basuh wajah harus kita sapu, harus kita basuh, harus bagian tersebut harus basah. Kemudian mengambil air dengan kedua tangan. Rasulullah SAW bersabda,
beliau berwudu, maka ia minta satu bejana air, kemudian dia ambil satu jerigen kembali dengan mengumpulkan kedua tangannya untuk jerigen tersebut, lalu membasuh wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sunnahnya adalah mengumpulkan tangan, kemudian membasuhkan ke muka kita, ke wajah kita. Kemudian adalah membasuh-basuhkan seluruh bagian muka termasuk belahan mata dengan jari telunjuk dari seluruh bulu wajah, khususnya janggut diusap dari bawah dagu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW senantiasa mengusap kedua ujung belahan mata. Hadis riwayat Abu Daud. Yaitu dengan kedua telunjuknya kita basah, kita usap, kita bersihkan ujung mata kita dengan telunjuk kita. Itu selain juga kita membersihkan dari kotoran, terlebih lagi kita niatkan untuk kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan insyaallah itu akan mendatangkan banyak sekali keberkahan. Kemudian mengulangi basuhan tersebut selama sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh wajah, yang selanjutnya adalah membasuh tangan kita. Bagaimana tata caranya? Yaitu memulai basuhan dari ujung jari, bukan dari dari atas ya, bukan dari siku. Kurang tepat ketika kita membasuh tangan kita dari siku. Itu dimulai dari ujung jari, kita basahkan, kemudian ke bawah kita gosok sebanyak 3 kali. Sebelah kanan adalah sebanyak 3 kali, bukan kurang tepat ketika kanan sekali terus kemudian berpindah ke kiri sekali kemudian ke kanan. Itu adalah kurang tepat. Yang diajarkan adalah ketika membasuh tangan dimulai dari ujung jari sebanyak 3 kali, kemudian berpindah ke ujung tangan ke tangan kiri, mulai dari ujung jari sebanyak 3 kali. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu, ada seorang yang berkata padanya, tunjukkanlah kami wudu Rasulullah SAW. Kemudian dia masukkan tangan ke dalam bejana, mengeluarkan airnya, lalu membasuh kedua tangannya sampai kedua siku sebanyak 2 kali. Di sini disebutkan 2 kali, tapi di hadis lain ada yang menyebutkan 3 kali. Tadi kita juga sudah sebutkan bahwa di bagian-bagian lain adalah sebanyak 3 kali. Kemudian membersihkan kuku dan menyala-nyala jari dengan menyalakannya dari di bagian atas. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau berwudu maka hendaklah menyala-nyala antara jari-jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Jadi dibersihkan seperti ini kurang lebih dari atas, kanan dan kiri. Kita bersihkan sela-sela jari kita dan juga kuku kita. Termasuk juga ketika nanti membasuh kaki kita, disunahkan juga untuk kita bersihkan sela-sela jari kita. Kemudian basuhan disunahkan melebihi dari apa yang batas minimal, yaitu ada yang menyebutkan juga dibasuh sampai ke ketiak kita, sampai mungkin kita usahakan sebisa mungkin di atas siku kita. Itu lakukan ini sebanyak 3 kali pada kanan, lalu kemudian berpindah ke tangan yang kiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anastum idza tawaddatum fabda'u bil ayyamikum." Apabila kalian memakai pakaian, apabila kalian berwudu, maka hendaklah kalian dahulukan dengan bagian kanan kalian. Jadi riwayat Abu Daud. Jadi kesunahan untuk memulai basuhan dari sebelah kanan. Kemudian mengusap seluruh kepala. Jadi sunnah yang selanjutnya adalah mengusap seluruh kepala. Menggunakan kedua tangan dimulai dari bagian depan kepala hingga tengkuk leher, kemudian kembali ke bagian depan. Dari Yahya al-Mazini rahimahullah, beliau berkata, ada seorang berkata kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, apakah
maka ia mulai dari bagian depan dengan kedua tangannya ke belakang. Ia mulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian menggerakkan kedua tangannya ke tekuknya, lalu ia membalikannya hingga kembali ke posisi ia mulai. Jadi alhamdulillah juga sudah kita ajarkan ketika pesantren kita kemarin di Bali. Alhamdulillah anak-anak kita saya perhatikan sudah mulai mengamalkannya, itu mulai dari depan ke belakang sampai ke tekuk, kemudian dikembalikan kembali lagi ke depan sebanyak 3 kali. Alhamdulillah anak-anak kita kalau saya perhatikan ini gunanya kita mengajarkan anak-anak kita itu. Saya perhatikan itu mereka itu nempel sekali ketika kita sudah ajarkan salah satu sunnah itu. Ketika teman-temannya tidak mengajarkan melaksanakan itu, saya perhatikan ada yang tegur itu. Jadi salah satu pertolongan kita mengajarkan dari posisi dari umur balita, mereka biasanya kan lebih nempel ingatan mereka, dan mudah-mudahan ini juga kita bisa laksanakan bersama sunnah-sunnah berwudu yang kita pelajari bisa kita amalkan bersama. Masih ada berapa? 5? 6. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Ini hanya mengulang, ini ya, tidak perlu kita lanjutkan ke bahasa Indonesia ke sunnah yang seperti ini. Insyaallah nanti bulan depan akan kita lanjutkan dengan mengusap kedua telinga, kemudian sampai sunnah-sunnah, sampai kemudian membaca doa. Jadi mungkin saya sebutkan sedikit bahwa ternyata doa kafaratul masjid subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik itu juga sunnah kita baca ketika kita selesai berwudu. Setelah kita membaca doa wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Itu disunahkan juga dilanjutkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan nanti kita depan sampai bahasanya ke sana, sampai terakhir, sampai doa. Mudah-mudahan minimal ini dulu yang bisa kita amalkan. Salah satunya itu adalah membaca doa di masjid. Di situ ketika kita selesai wudu dan keutamannya apa, ketika tadi kita sudah membaca doa tersebut akan dibukakan baginya dalam pintu surga, dan dia mendapat masuknya dari pintu manapun yang dia mau. Maka mudah-mudahan kita mempelajari sunnah Rasulullah, kita amalkan dengan niatan kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, telah kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, dan kita berhak masuk dari pintu manapun. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada nama yang ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Maida sudah memberikan kepada kita ilmu yang seputar fikih berwudu, hal yang sepele tapi nampaknya memang sunnah Rasul ya, harus kita jalankan, memang wajib. Tapi ya paling tidak kita dapat ilmu pagi ini seputar berwudu ya, karena memang banyak sekali hal yang terlupakan, terutama anak-anak kita. Pengennya sih ada praktek juga ya Maida ya. Depannya juga nggak terlalu jauh ya, Maida ada satu episode ke episode yang lain, tapi episode yang berikutnya nggak dapat saya gitu. Karena ada beberapa kelanjutannya. Yang penting juga kalau habis mau sholat subuh nih, gosok gigi dulu, jangan lupa, terus baru berwudu. Jadi jangan cuma bangun pagi wudu terus jalan, tetap aja begitu pas sholat subuh berjamaah, amin, mau terang ayam ya, sampingnya, aduh buah apa nih gak enak gitu kan. Iya. Nah kemarin ada pengalaman juga di beberapa masjid waktu berwudu, ya kan, itu setelah mau masuk ke ruang WC atau ruang WC lah, masuk kencing dan segala macam. Maaf nih bahasa saya vulgar sedikit.
Begitu kalau saya berpikir, wah kalau di PGB ada kayak gini ya, ada kolam kecil gitu kan untuk cuci kaki, dari main itu sama Hilmi itu berenang di situ, anak-anak kita ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Dan mungkin dari Pak Ustaz Rahmat selaku DKM sudah mau menambahkan Pak Raswan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena belum pernah komen selama Ustaz Edan, saya pengen komen saja. Terima kasih ilmunya, luar biasa, penting sekali ya. Dan banyak hal baru tadi ya. Saya istinsyaq itu ya, jarang kita lakukan. Sifatnya sudah. Pertama yang saya komentari tadi ada istilah azam dan ada istilah niat. Jadi betul kalau azam itu meniat sesuatu tapi belum memulai. Misalnya saya niatin nanti mau ngecornya dulu, nah itu namanya azam. Jadi kalau niat itu ketika di tangan ada ember, kita lagi kan kapan? Kalau belum ada ember namanya bukan niat, namanya azam. Ya. Yang kedua yang disampaikan Ustaz tadi ini kesempurnaan wudhu dan yang memang minimal pengukur wudhu itu. Karena saya lihat misalnya mohon jadi tweet aja, saya pernah sholat mungkin di fakultas-fakultas umum gitu ya, bukan dari pesantren itu basuh tangan sampai pergelangan aja. Nah itu jelas biasanya. Hanya wajib itu punya aja kan yang 6. 1 dia, 2 basuh muka, 3 tangan, 4 usap kepala, sebagian kepala, rambut satu pun nggak apa-apa. Yang kelima basuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tartib. Tartib itu artinya jangan basuh tangan dulu baru muka. Itu yang utama aja banyak umat Islam yang salah saya kira ini. Termasuk tadi yang saya katakan, ini bukan dari pesantren ya, bukan dari hadiah atau tauhid, urusannya kedokteran misalnya ya. Yang terakhir tadi menarik yang disampaikan saya anak-anak itu ketika santan diajarkan fikih itu, kalau menurut saya fikih itu harus diajarkan dengan praktek. Seperti kemarin kita mandikan jenazah dengan praktek, harus gitu. Kalau ceramah itu lupa apa aja ya, apa aja ya. Yang barusan aja ada berapa, saya yakin termasuk saya lupa. Satu apa, dua apa gitu. Tapi kalau udah praktek biasanya nempel. Sama seperti bulu tangkis Pak. Bapak ajarkan bulu tangkis itu harus pakai raket. Dia jelaskan panjang lapangannya sekian. Kira-kira akan bisa bulu tangkis ya? Ya sudah. Terus, ayo Pak ke lapangan gitu ya. Gitu ya. Nggak usah tahu ini berapa raket, berapa harga raket berapa. Jadi pikir itu kan, terutama kalau anak-anak mengerti baik kalau dengan praktek ya. Kalau tidak dengan praktek jangan lupa ya. Saya kira itu saja. Semoga mendatangkan pahala ya. Komen pun mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di sekolah Pak Ustaz Raswan yang sudah memberikan masukan juga share infonya kepada kita. Dan mungkin ada tambahan dari Pak Tommy. Cukup ya. Ya, alhamdulillah mungkin nanti setelah ini ada tambahan-tambahan pengumuman dari Pak DKM.
kasih. Akhirul kalam, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup untuk kajian rutin Sabtu pagi yang akan tentunya dimulai hari ini pasca Idul Fitri dan seterusnya nanti jadwalnya juga akan di-share oleh Pak Hadi. Dan semoga kita yang hadir di sini Allah berikan rahmat kesejahteraan yang tentunya juga untuk semua warga PGP. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam wa hina ramadhan salam wa kilna jannata darussalam tabarak ta'ala wa ta'ala ya jal jalal wa ikram. Demikian saya sebagai MC mohon undur diri, mohon maaf segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum